semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka implementasi 7 jurus BK hebat. Yang pertama-tama yang kami hormati bersama Ibu Kepala MTSN MTS Negeri 1 Pusanhilir, mohon maaf, Tanah Bumbu. Kemudian yang kami hormati Ketua MGBK se-Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu Bapak Rusli. Kemudian yang kami hormati bersama Bapak Penasehat kita, Bapak Bainuri. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin, amin. Kemudian yang saya banggakan, teman-teman 15 pengimbas implementasi 7 jurus BK hebat, akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama yaitu sambutan-sambutan, acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian acara ketiga, acara inti atau implementasi 7 jurus BK hebat. Kemudian acara selanjutnya yaitu doa dan penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca Ummul Quran bagi yang beragama Muslim, kemudian agama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian menyusul Mars Tanah Bumbu, dan menyusul kepada lagu 7 jurus BK hebat. Kepada operator untuk memulai kegiatan disilakan, dan dirijen diminta maju ke depan. Kemudian kepada hadirin semua dipersilakan berdiri. Teman-teman yang sudah dibagi pemateri 7 jurus yaitu 7, 1, 2 dan sampai 7, silakan maju ke depan menempati tempat yang sudah disediakan. Masih ingat kan nama-namanya? Ayo ke depan teman-teman yang 7 jurus tadi. Ada jurus 1-nya Pak Andre, jurus 2-nya Pak Miko, jurus 3-nya Ibu Melinda, jurus 4 Bu Sukma, jurus 5 Bu Rizda, jurus 6 Bu Ani, dan jurus terakhir Ibu Diana. Silakan menempati tempat yang disediakan, tapi sebelumnya sambil kita sebelum masuk ke acara jurus menjurus, alangkah baiknya kita semuanya berdiri, kita akan menyaksikan atau bergerak sesuai apa yang ada di layar nanti. Kita akan menerapkan lagu beserta goyangannya ya. Pada teman-teman sambil mempersiapkan diri. Ayo operator, kita buka gerakan 7 jurus. Teman-teman yang 7 jurus silakan maju. Konsistensi membangun kolaborasi.
MTS Negeri 1 Kusangilir. Mohon maaf, Tanah Bumbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua MGBK se-Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu Bapak Ustadz Rusli. Mohon maaf urut tambahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi yang kami peroleh kemarin, artinya kami tidak menggurui atau memintari kian-kian semuanya, ada yang kian lebih. Tapi saya hanya bertugas menyampaikan, artinya yang sudah kemarin saya dapatkan, mudah-mudahan bisa saya sampaikan. Kemudian mudah-mudahan nanti kita bisa saling sharing, saling membantu gitu kan dalam pelaksanaan ini. Mudah-mudahan nanti perjalanannya lancar gitu. Nah, untuk yang akan saya bahas untuk hari ini atau yang saya sampaikan itu berkaitan dengan 7 jurus. Kebetulan saya dapat nomor 1 ini, harusnya saya nomor 7 karena saya agak grogi sedikit ya. Untuk jurus 1 itu adalah mengenali potensi. Ada 7 jurus. Ya, nanti untuk yang 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu sampaikan masing-masing. Jadinya saya hanya berputar pada potensi 7 jurus atau jurus 1 mengenali potensi. Sebenarnya kalau ini seumpamanya saya jelaskan, itu nggak cukup, kita dikasih waktu berapa? 10 menit, nggak cukup gitu kan. Nggak waktunya. Nah, kita lanjut aja ya. Untuk jurus 1 mengenali potensi, artinya mengenali potensi adalah kita harus mengenal potensi dari siswa-siswa kita yang ada di sekolah. Dengan cara apa? Tentunya sudah sering kita lakukan untuk Bapak Ibu guru PK. Biasanya memakai apa, Bu? Pak, assessment, gitu ya, assessment potensi di situ. Di situ apakah anak itu potensinya karirnya arah kemana untuk kelas 9 gitu kan? Untuk yang kelas 7, seumpamanya gaya belajarnya seperti apa? Itu di jurus 1 mengenali potensi. Nah, di sini ada aktivitas asesmen menggunakan aplikasi. Jadinya kalau Bapak Ibu nanti menggunakan aplikasi, kebetulan ada beberapa guru mungkin yang sudah menggunakan aplikasi dan yang lainnya masih manual gitu kan. Sebenarnya ini bisa kita buat sendiri karena saya kemarin mencoba untuk tugas OJL itu saya pakai ChatGPT. Di sini untuk asesmen tentang karir siswa ya, untuk kelas 9 yang harus saya upload kemarin tugas gitu kan ya, alhamdulillah selesai. Kemudian yang kedua adalah refleksi, diskusi dari makna di balik permainan atau simulasi, kita pakai itu permainan. Kemudian konsep ARKA gitu kan, jadinya kenal potensi itu memakai sistemnya ARKA, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Kemudian konsep kecerdasan majemuk multiple inteligensi, multiple inteligensi, gaya belajar, mengenal minat dan bakat, terampil menerapkan asesmen sederhana untuk mengakomodasi diferensi potensi minat bakat murid dalam pembelajaran dan orientasi karir. Ini sering kita lakukan sudah. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan ini, gitu kan? Kemudian mengidentifikasi potensi, bakat, minat, dan gaya belajar murid melalui pendekatan pedagogik. Sudah pastinya. Kalau saya kadang-kadang, karena ada tugas yang lainnya. Saya yakin Bapak Ibu guru juga ada yang mendapatkan tugas seperti saya. Jadinya selain guru BK juga menjadi bendahara. Ya, jadinya agak terkesampingkan gitu tugas utamanya. Kemudian yang berikutnya mengidentifikasi potensi, bakat, minat, dan gaya belajar murid melalui pendekatan pedagogik. Sudah tadi ya. Menginterpretasi hasil asesmen untuk mengembangkan karir murid. Karir. Arahnya kemana? Gitu kan. Kemudian
mengintegrasikan data asesmen ke dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, ini sudah pastinya Bapak Ibu sudah lakukan semuanya. Kemudian yang ketiga, arkanya A terakhir adalah praktek bimbingan membuat rencana karir sesuai dengan kecenderungan kecerdasan majemuk. Jadinya di dalam sekolah itu kan kecerdasan anak bermacam-macam, berbeda-beda. Jadinya di sini kita bisa menyesuaikan, kita petakan anak itu kemana arahnya. Berikutnya, nah ini baru kita masuk. Kemarin kalau pada saat saya pelatihan, ini kita disuruhnya ini membacakan ini. Apakah kita disuruh baca salah satu gitu kan? Nggak usah, kelihatannya waktunya kurang gitu ya. Jadi sekarang kalian di Padepokan Tenaga Air, di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama, hati-hati tergelincir. Nah, di sini Padepokan pertama ini yang kita lalui gitu kan. Berikutnya, simulasi asesmen. Ini apakah Busun? Ini kita praktekkan. Sebenarnya teman-teman, semua jurusan ada permainannya yang sangat menarik. Cuma rencana permainan itu akan kita implementasikan waktu pertemuan yang akan datang di Patejo. Jadi kita biar nggak di kelas terus gitu loh. Setuju kan semuanya? Jadi untuk jurus-jurus yang disampaikan para materi kita praktek permainannya nanti. Oke. Ini. Nah, jadinya untuk prakteknya ini nanti itu langsung di laptop masing-masing nantinya. Atau nanti kalau begitu dibagi itu kita bisa di sini. Ini ada link yang bisa Bapak Ibu pakai untuk mengetes kemampuan kita atau kemampuan anak di sini. Aku Pintar ID tes kemampuan. Ini online. Dan itu nanti ada kertasnya khusus. Kita itu kecenderungannya kemana? Di sini. Tapi ini hanya karena saya waktunya hanya 10 menit, cepat aja. Simulasi asesmen. Nah, ini sudah next. Nah, kalau karir di sini. Biar nanti bisa. Jadinya begitu dibagi, silakan Bapak Ibu nanti mencoba. Yuk diskusi dan gali makna. Gak mungkin waktunya, ya. Lanjut. Nah, ini di sini. Urgensi asesmen. Komponen, deskripsi, indikator pengukuran. Definisinya mendeteksi kesenjangan urgensi asesmen, mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual, potensi optimal murid, indikator pengukuran, analisis gap melalui triangulasi data. Threshold, raise, iya betul. Saya ini nggak bisa bahasa Inggris sebenarnya. Deskripsinya pemetaan kecocokan karir berdasarkan kepribadian. Skor dominan pada 6 dimensi minat. 6 dimensi. Kalau sekarang 6 dimensi ya. Kalau dulu cuma 5. Sekarang 6, ketambahan 1. Gitu kan. Pembelajaran mendalam. Kebetulan saya nggak ikut. Jadinya kayaknya Bu ya yang ikut Bu Sonati yang ikut nanti menjaga lebih. Multiple intelligence. Identifikasi modalitas belajar unik murid, profil kecerdasan berbasis 8 kategori gender. Gaya belajar, deskripsinya penyesuaian strategi pembelajaran sesuai preferensi kognitif, indikator pengukurannya hasil inventory 3 gaya belajar. 3 gaya belajar. Nah, itu nanti kita jelaskan nanti. Apa itu inteligensi atau kecerdasan? Disebut kecerdasan jika perilaku berulang. Kecerdasan berarti seumpamanya anak itu pintar di dalam kelas, anak itu juara 1 tahun pertama, juara 2, juara 1 tahun kedua, juara, itu disebut dengan kecerdasan. Itu perilaku berulang. Kreativitas bisa mengolah, kreativitas membuat sesuatu menjadinya bisa menjadi pesawat. Nah, itu. Pemecahan masalah.
Itu biasanya kalau kecerdasan itu ada pada guru. Setiap guru pasti bisa memecahkan suatu masalah, apalagi guru BK. Makanya tepuk tangan untuk guru BK. Dalam kecerdasan pasti itu guru BK pasti cerdas. Entah itu cerdas, kalau saya sih karena ada cerdasnya akal aja yang gitu kan. Makal gitu. Tapi kalau saya yakin pemecahan masalah, karena guru yang paling rumit itu ada guru BK. Paling rumit, saya yakin paling rumit. Ngurusi anak nakal yang guru BK. Nggak ada anak nakal ya, anak yang lebih kreatif gitu. Kemudian ada anak yang jatuh, kadang-kadang guru BK juga. Ada anak yang siup atau semaput gitu, guru BK juga dicari gitu. Apalagi yang lainnya. Nah ini makanya kecerdasan kita luar biasa untuk guru BK. Nah ini sebentar ya. Nah ini untuk kecerdasan mampu, cerdas verbal, linguistik, cerdas matematis, cerdas, dan nanti selebihnya dibagikan ke kelompok BK. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bukan menggurui tapi sama-sama kita belajar. Belum dapat jurus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin ulun di depan tidak menggurui tapi kita sama-sama belajar. Ulun di sini dapat jurus 2 yaitu kelola emosi. Di kelola emosi itu sesuai dengan arkam sebenarnya kita bermain kertas. Tapi menurut ketua tadi mainnya di pertemuan berikutnya. Refleksinya diskusi menggali makna permainan atau simulasi. Jadi dari kita bermain kertas itu nanti ada kesimpulan, ada hasil. Kita yang masuk di mana nih? Kita guru yang mana atau siswa yang mana? Nanti ada, oh siswa ini emosinya tinggi, harus seperti apa? Harus bagaimana? Konsepnya, konsep yang pertama adalah konsep sel dan 5 kompetensi sel. Yang kedua EMC, ini ada di bawah, ada di nah ada ini. Habis itu ada ini EMC kuadrat. Sebenarnya ada semua di situ. Hanya saja ulun diminta di depan ini grogi juga sebenarnya. Cuma membacakan aja sih. Nah, yang ketiga kolaborasi guru dengan guru BK dalam mengembangkan kompetensi sel di sekolah. Artinya kalau kita tidak bisa sendiri maka bekerja sama dengan guru yang lain. Pesannya adalah sebelum ke kita ada guru wali dan guru wali kelas. Selesaikan di sana dulu, baru masuk ke kita sebagai guru BK. Berikutnya kompetensi sel awarenessment dengan peta emosi. Jadi ada peta tadi di halaman berikutnya tadi ada peta. Nanti kita sama-sama belajar. Yang ke-5 kompetensi sel manajemen dengan well of choice dan mindfulness. Jadi perasaan dan bagaimana cara mengelola. Di sana ada mengelolanya, bisa tarik nafas, bisa mengucap sebagai muslim kita mungkin astagfirullahaladzim dan sebagainya. Yang ke-6 kompetensi decision making. Ada juga berikutnya cara mengaplikasikan adalah merancang kelas bernuansa sel. Tadi selnya ada. Nah, ini kalau di pelatihan kemarin kita suruh baca juga seperti kelas-kelas yang lain. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus. Nah, kenapa kita disebut ada jurus di sini? Karena kita sebut pendekar, pendamping pendidikan karakter gitu ya. Nah, itu. Kenapa di sini ada jurus? Makanya nanti ada yang bertanya, kenapa jurus terus? Ternyata kita itu dapat apa ya?
dapat tambahan embel-embel pendekar, pendamping pendidikan karakter. Nah, itu. Kendalikan emosi agar emosi tidak mengendalikanmu. Jadi kita harus bisa mengendalikan emosi supaya emosi tidak. Bermain kertas emosi. Setiap peserta akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Nanti kertas itu ketika saya bercerita dan sebagainya, nanti itu permainannya. Ini ceritanya, gak usah dibahas supaya cepat. Diberi waktu 10 menit, kalau saya mudahan 5 menit selesai kan. Nah, hasil kertas itu didiskusikan. Bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Nanti kalau kucel bagaimana, ya kan? Kalau tetap bagaimana? Nah, nanti rahasia itu. Kata narasumber tadi yang memesani saya, nanti rahasia mainnya di belakang aja. Gitu. Pak Andre juga nggak usah main gitu. Oke. Apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Nah, setelah kita simpulkan ada hasilnya, nyesel nggak kita? Harus seperti apa? Gitu. Jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Baik kita sebagai guru atau murid, kita simpulkan nanti bahwa emosi jangan sampai yang menggerakkan kita. Ada videonya ini, videonya dirahasiakan sama beliau. Mungkin disimpan dulu. Ini tadi ada kolaborasi for academic, social and emotion learning. Kasel, bisa Bapak Ibu baca. Pembelajaran sosial emosional. Yang pertama adalah menyadari diri. Salah nggak nih? Bener nggak nih? Dan sebagainya. Tuh ada situ. Mengelola diri. Ada juga. Terus mengambil keputusan, bertanggung jawab, terampil berelasi, peduli sosial. Nah, ini EMC-nya. Ini elemen EMC kuadrat berdasarkan UNESCO. Yang pertama itu tadilah belibet juga nanti kalau saya baca nih. Ini ada permainan itu masuknya ke sini nih. Permainan yang tadi masuknya ke sini, kita masuk di mana tuh? Ini self awareness, mengenali peta emosi. Nah, masuk di peta emosi ini kayaknya main kartu Ibu ya? Main kartu kayaknya nih. Nah, kartunya nih. Masih disimpan juga kartunya, Bu. Saya cuma bacakan aja nih. Kartunya masih dicetak. Iya kan? Kita sebagai apa gitu kan? Nah, itu. Ini self management, mengenali peta emosi, kendali. Ini ada tangan di situ, ada tangan. Nah, itu dia. Apakah kita bisa menggenggam tangan atau bagaimana? Masuk di mana kita? Dari situ. Ini dia. Jadi intinya, Bu, Bapak dan Ibu, mari ayo kenali otak kita, karena dengan mengenali otak kita, kita bisa menjadi pengendali. Nah, itu dia. Intinya itu. Semuanya pasti itu. Apakah kita mau jadi bunglon tadi itu? Di sini ada dinosaurus. Tapi tetap intinya, mari ayo kenali otak kita, karena dengan mengenali otak kita, kita bisa mengendalikan yang kita kendalikan diri, baik ucapan, tingkah kita, dan sebagainya. Nah, ini ada gurunya galak, siswanya juga galak. Jadi galak tambah galak. Nah, dinosaurus sama dinosaurus. Kira-kira selesai nggak masalahnya kalau dinosaurus sama dinosaurus? Nah, itu dia. Ini dinosaurus dengan tukang sirkus. Nah, ini emosi, respon tindakan, emosi, jeda, berpikir dulu. Yang pertama itu emosi, respon tindakan. Yang salah langsung, kamu salah, dan sebagainya. Salah. Yang bagus adalah emosi, jeda, berpikir kita. Lalu respon. Ini roda wheel of choice. Ini juga permainan. Ini cara menghitungnya, nanti kita masuk di mana. Ya. Merencanakan kelas bernuansa sel. Oke. Terima kasih.
Nah, kalau di akhir kita suruh baca dan mengeluarkan jurus masing-masing. Iya. Siapa yang baca, Ibu? Salah satu, dua. Salah satu 90. Ulun aja deh yang baca dah, biar cepat selesai. Selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus kedua, perjalanan masih panjang. Selamat melanjutkan petualangan. Terima kasih ulun jurus kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama ulun Melinda Hartanti, biasa dipanggil Melin. Jadi di sini ulun bukan mengguri atau merasa lebih hebat. Kita sama-sama berbagi apa yang sudah disampaikan pelatihan kemarin akan ulun sampaikan lagi di sini. Jadi di sini ulun dapat tugas jurus 3, tumbuhkan resiliensi. Bapak Ibu sudah tahu arti dari resiliensi? Ya, resiliensi itu daya lenting atau kemampuan seseorang tumbuh bangkit dari keadaan terpuruk, keadaan trauma, ya, dia menjadi bangkit kembali, atau yang menyerah menjadi bangkit kembali. Next. Ya, sebenarnya di sini ada permainan juga, kartu ya, kartu remi. Kemarin permainannya itu siapa yang menyusun kartu remi dan bisa ya berdiri kokoh, artinya dia tidak menyerah, itu yang dimaksud dengan resiliensi. Nah, di sini ada yang pendekar ini ya, kita skip. Nah, ini contoh permainannya, menyusun kartu remi. Kemudian bertahan dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Nah, mengapa daya lenting makin penting? Karena sekarang banyak mungkin ya siswa yang punya masalah. Ada yang sekarang kan makin marak perundungan atau pembulian. Nah, jadi kita sebagai guru BK itu harus bisa menangani kasus tersebut. Ini ada self resilience, ada 7, yaitu kemudian ada fight mindset dan growth mindset. Fight mindset itu artinya pola pikir tetap, dan growth mindset pola pikir bertumbuh. Ibu Bapak bisa lihat. Kalau fixed mindset itu pikirannya dia tetap, artinya dia tidak mau berusaha lebih dan lebih.
Beda dengan grow mindset. Nah, ini juga apakah saya fixed mindset atau grow mindset. Kemudian ujian menghancurkan resiliensi. Ini ada kelas A dan kelas B. Kelas A itu dipuji atau praise, kelas B diberi dukungan atau encouragement. Berupa pujian dan dukungan. Contoh dari pujian, kamu hebat. Dukungan, kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Nah, membantu murid menerima dan bangkit dari kegagalan. Ada empati, pengakuan usaha atau potensi, reframing perspektif positif, penegasan nilai diri, tawaran dukungan atau harapan untuk ke depan. Nah, ini ada contoh apresiasi dan koreksi apresiasi. Kalau diawali apresiasi, contohnya kalimatnya, Bapak apresiasi kamu sudah mengarahkan upaya terbaikmu. Kemudian di tengahnya koreksi itu bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Dan diakhiri apresiasi lagi. Bapak percaya pasti kamu bisa. Contoh resiliensi ketika ada anak yang mungkin orang tuanya bercerai atau broken home. Nah, dia kan pasti frustasi, stres, mungkin ingin melakukan sesuatu yang mungkin di luar kendali. Tapi karena dia punya resiliensi atau punya daya lenting, jadi dia tidak mau melakukan hal yang di luar kendali tersebut. Bahkan dia ingin membuktikan bahwa dia mampu, dia bisa sukses walaupun keadaan dia adalah broken home. Nah, seperti itu. Siapa yang mau baca atau belum yang baca? Selamat pendekar. Terima kasih kamu sudah berusaha mempelajari jurus ketiga ini.
Sebagai tanda kamu sudah menguasai, kamu berhak mendapatkan kartu ketiga, tumbuhkan resiliensi. Selamat melanjutkan perjalanan mempelajari jurus selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun dari SMPN Negeri 1 Karangbintang. Di sini Ulun mau menjelaskan, memaparkan dari jurus 4. Selamat datang di Lembah Bambu. Sebagai pendekar kali ini, kamu akan belajar jurus jaga konsistensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman habit lock akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Nah, di dalam jurus 4, kita main buka kepalan tangan. Langkah 1, permainan, peserta berpasang-pasangan. Sebaiknya laki-laki dengan laki-laki. Sebab kalau laki-laki dan perempuan nanti bisa konslet. Jadi laki-laki harus dengan laki-laki dan perempuan harus dengan perempuan. Setelah itu lakukan siut, yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Ya, yang A mengepalkan tangan sekuat mungkin, seolah-olah sedang memegang barang yang berharga. Setelah itu yang si B bertugas membuka kepalan kita, dan kita harus dengan sekuat tenaga. Kita dengan sekuat tenaga mempertahankan kepalan tangan kita supaya tidak terlepas. Bisa diterapkan bulan depan di Pantejo. Kita pasang tenda, kata Bu Sun. Bemalang kita. Bulan depan, bukan minggu kena. Nah, di sini juga ada yuk diskusi dan gali makna. Terdiri dari apakah mudah membuka tangan A apa saja? Upaya yang dilakukan untuk membuka tangan A, apakah berhasil? Untuk A, mengapa B berupaya membuka A, mengepalkan tangan kuat-kuat? Semakin dipaksa, semakin kuat. Untuk ronde kedua, pernyataan untuk A, apa yang dia lakukan untuk membuka kepalan tangan B tanpa menyentuh? Apakah berhasil? Nah, di sini nanti ada trik supaya tangan si B itu lepas, kita tidak menyentuh tangan dia. Gimana caranya? Nanti ada triknya. Nanti Bu Sun yang tahu triknya. Mana yang lebih mudah? Apakah yang ronde 1 yang memaksa kepalan, atau yang dengan trik tanpa menyentuh tangan itu? Dalam kehidupan sehari-hari, cara mana yang sering kita lakukan? Nah, kayak anak kecil misalnya, ibunya megang duit. Kalau semakin dipaksa pasti kan gini. Pasti kalau dengan cara tanpa menyentuh, ibu kok cantik pagi ini, pasti tangan tadi itu dibuka, ya kan? Ya mungkin seperti itu. Selanjutnya, kesadaran paksaan. Mengapa kita tidak suka dipaksa dan diperintah? Kebutuhan dasar manusia ingin dihargai, otonomi kemerdekaannya. Jika otonomi dan kemerdekaannya diusik, kesadaran paksaan pada anti persuasi akan aktif, muncul reaksi resistensi. Perintah akan diabaikan, larangan jadi rekomendasi. Kesadaran paksaan, contoh reaktansi. Pada video ini ada videonya, nggak bisa dibuka tapi ya.
Bintang Emon sudah siap-siap hendak sholat. Tiba-tiba ibunya berteriak menyuruh sholat. Apa reaksi Bintang Emon? Mengapa dia bereaksi seperti itu? Apakah Bunda punya pengalaman serupa? Tapi videonya nggak bisa dibuka. Ya, nanti ada bukunya di-share di grup. 10 tombol ajaib daya perintah dalam diri. Kesenangan, kebanggaan, keingintahuan, minat, tujuan, kebutuhan, manfaat, tantangan, keyakinan, makna. Pembiasaan berbasis kesadaran, disiplin biasa, dan disiplin positif. Dari disiplin biasa, karena faktor eksternal seperti paksaan, membentuk kepatuhan jangka pendek. Disiplin positif, karena kesadaran internal, menumbuhkan tanggung jawab jangka panjang. Menurut Kak Setol, jangan mimpi punya anak yang penurut. Padahal kita pasti menginginkan anak penurut ya. Tapi kata Kak Seto, jangan mimpi punya anak penurut. Kita justru akan frustasi. Mimpilah punya anak yang mandiri dan bekerja sama. Kebiasaan terbentuk dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Dari kesadaran menuju kebiasaan konsisten. Oh, sama. Nah, orang tidak menentukan masa depan mereka. Merekalah yang menentukan kebiasaan mereka. Gimana? Orang, ini menurut Alexander ya, orang tidak menentukan masa depan mereka. Merekalah yang menentukan kebiasaan mereka. Dan kebiasaan merekalah yang menentukan masa depan mereka. Sehari sehelai benang, setahun selembar kain. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ayo kita baca bareng-bareng. Itu jurus 4. Selamat, pendekar. Kamu sudah berhasil menguasai jurus jaga konsistensi. Oleh karena itu, kamu pantas untuk mendapatkan pusaka keempat. Sampai jumpa dalam perjalanan mempelajari jurus-jurus selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ulun akan menyampaikan jurus 5, yaitu jalin koneksi. Ulun mau betakan dulu nah. Jurus 1 tadi apa? Jurus 2? Jurus 3? Jurus 4? Jurus 5, jalin koneksi. Jalin koneksi ini ada arkanya, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Semua jurus ini ada permainan. Tapi kami di sini menyampaikan materinya aja dulu. Ulun mau semua nyebutkan ini. 1, 2, 3. Jadi kita disuruh melawan siluman. Siluman apa itu? Jadi ada rumus mendengar aktif, dengar jal. D-nya dedikasikan tubuh dan jiwa kita. E-nya ekspresi diperlihatkan.
N-nya netralkan posisi, G-nya gangguan hilangkan, A-nya amati isi pembicaraan, dan R respon. Terus jangnya jangan dipotong. Kami semua di sana disampaikan kalau ada murid yang menghadap pian, tolong direspon dulu apapun itu yang sedang pian kerjakan. Lepas dulu. Dan jangan kalau pakai meja, kalau bisa pian duduk lesehan aja, jangan ada penghalang. Kalau bisa, kalau memang anak itu tidak mau, kalau mau berkesah lawan pian, tepuk-tepuk kah atau dielus kah, kenapa nak, kayak itu nah. Jangan sampai anak itu ada wani berpendeng lawan kita sebagai guru BK. Keterampilan mendengar aktif, keterampilan membuka percakapan, keterampilan bertanya, keterampilan merespon, keterampilan merefleksi, dan keterampilan menyimpulkan. Pasti guru BK sudah punya semua keterampilan mendengar aktif ini. Ini ada pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Definisinya, pertanyaan terbuka mendorong jawaban luas dan eksploratif. Pertanyaan tertutupnya jawaban spesifik iya atau tidak. Tujuannya menggali, mendalami perasaan konseli. Pertanyaan tertutupnya konfirmasi atau penegasan. Contoh, apa yang membuatmu merasakan seperti itu? Itu pertanyaan terbukanya. Kalau pertanyaan tertutupnya, apakah kamu merasa marah? Kelebihan mendorong ekspresi dan refleksi. Efisien secara waktu. Kekurangan membuat konseli bingung dan waktu lebih lama. Membatasi dan bernuansa interogasi. Penggunaan idealnya untuk membangun hubungan dan kepercayaan. Untuk mengklarifikasi fakta. Respon yang diharapkan jawaban panjang naratif dan eksploratif. Jawaban singkat dan tegas ya atau tidak. Koneksi sebelum koreksi. Di sini kalau masalah biasanya itu wali kelas dulu yang menangani. Kalau sudah itu merasa wali kelas tidak bisa menangani, lanjut ke guru BK. Kalau guru BK perlu pendampingan, bisa ke kepala sekolah. Dan kalau kepala sekolah perlu bimbingan lagi, bisa ke dinas yang terkait, contohnya BKKBN. Itu bisa. Dan di grup kita pun sudah ada orang dinas yang bekerja di BKKBN. Jadi pian kada perlu sungkan apa masalah pian, laporkan aja ke situ. Dan Sirin kada pasti menjaga rahasia kita. Itu bulik. Ini karena ada bukunya, karena dikirim link di grup, bisa pian download bukunya dulu. Ini sebenarnya ada game-game semua. Pendekatan konseling realita ada wants. Identifikasi keinginan atau kebutuhan individu saat ini. Ada doing dan direction. Identifikasi tindakan dan arah individu saat ini. Ada evaluasi. Mengevaluasi perilaku individu saat ini dan kesadaran secara 3R. Planning, perencanaan perilaku baru, bertanggung jawab. Ini buku 15 jurus jitu menumbuhkan disiplin siswa tanpa drama. Di sini ada 5. Siswa yang mudah terdistraksi
banyak ngobrol saat belajar, siswa yang suka mengganggu, siswa pemberontak, dan tidak mau mengerjakan PR. Ini masih ada 10 lagi buku yang memang belum terdownload. Karena pian dikirimi link, ada 2 buku, linknya itu karena pian bisa download dulu dan di save ke bulan depan kita bisa bermain dengan buku ini. Ini praktek konseling realita. Nah, kalau jurus 5 ini kebanyakan di dalamnya memang game. Jadi mungkin ulun sampai sini aja memaparkan materi tadi. Ulun minta sekali lagi untuk dibaca sama-sama. Selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus jalin koneksi. Sebagai tanda kamu menguasainya, kamu berhak mendapatkan kartu jalin koneksi. Terima kasih. 6. Kepada Ibu Ani dipersilahkan. Perlu teman-teman ketahui ya, Ibu Ani ini luar biasa. Ayo sambil maju. Beliau meskipun posisi hamil tapi semangat ikut kegiatan Fasda di Banjarmasin. Pada beliau, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ditugaskan adalah jurus ke-6, bangun kolaborasi. Tentunya Bapak Ibu sering mendengar ya, kolaborasi, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, bangun kolaborasi ini sangat penting bagi kita pendidik, apalagi kita sebagai guru BK. Nah, siapa saja kita harus menjalin kolaborasi? Tentunya coba dilibatkan semua Bapak Ibu yang ada di sekolah, baik itu guru piket, guru wali, ya kan, guru wali kelas, mata pelajaran, kepala sekolah, kalau perlu orang tua juga, ya itu sangat penting Bapak Ibu ya, karena di sini kita banyak sekali permasalahan anak-anak berbagai macam. Nah, apa yang dijalankan lagi di sekolah? Tentunya guru BK ini sangat berperan penting berkolaborasi. Kolaborasi itu bekerja sama, hubungan antara individual, organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang bersama. Oh iya, Bapak Ibu, saya lupa perkenalkan diri ya. Maaf, nama saya Adriani dari SMP 3 Batu Licin ya. Terus di sini tadi ada jurus ke-6. Tadi gerakannya sudah tahu belum Bapak Ibu? Gerakan tadi, gerakannya senang tadi. Kayak apa gerakannya? Ya, itu jalin membangun kolaborasi. Nanti terakhir nanti jurus ke-7. Artinya setiap jurus itu kita mendapatkan kartu tidak langsung selesai ya. Kemarin pas pelatihan setiap jurus itu kita harus dikasih satu kartu Bapak Ibu ya. Bagaimana kita mendapatkan kartu ini? Nah, biasanya pemateri itu biasanya kita disuruh berpantun, berjoget-joget. Biasanya kita disuruh juga buat kata-kata mutiara ya. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan 7 kartu jurus 7 jurus BK hebat ya. Tepuk tangan sekalian. Jadi rencananya ini kartunya saya mau jadikan kenangan-kenangan aja Bapak Ibu ya, karena nggak bisa lagi dibuat kemana-mana ya. Mungkin saya bisa pajang di ruang BK aja ya. Kalau Bapak Ibu nanti bisa nanti mau fotokopinya bisa nanti difotokopikan yang berminat ya. Nah ini
Ini setiap satu jurus semuanya ada gerakannya Bapak Ibu ya. Tapi mohon maaf saya nggak bisa bergerak sekarang, ya, nggak bisa menirukan gerakannya. Ini karena memang kita guru BK mau dijadikan pendekar tadi ya, jadi memang harus siap siaga dan memang harus kuat, ya. Jadi apapun masalah anak itu kita tadi katanya guru BK harus serba bisa dan harus menangani sepenuh hati. Nah, oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Ya. Nah, sama aja Bapak Ibu yang tadi dari jurus 1 sampai 5. Kita lanjut di sini aja. Nah, ini tujuan melibatkan orang tua. Nah, kenapa orang tua harus dilibatkan? Karena setiap permasalahan anak di sekolah harus wajib mengetahui orang tuanya, ya. Bagaimana caranya meningkatkan efektivitas intervensi melalui dukungan konsisten di rumah dan di sekolah. Nah, yang kedua, memperkuat hubungan dan komunikasi sekolah dan rumah. Yang ketiga, mengurangi miskomunikasi atau resistensi terhadap strategi sekolah. Yang keempat, mempercepat deteksi masalah dan pengambilan keputusan bersama. Nah, ini tujuannya dilibatkan orang tua. Nah, ini ada tips pertama, masalah umum yang sering terjadi di sekolah yaitu perilaku kelas ringan, keterlambatan ringan, kolaborasinya dengan guru atau konselor sekolah. Peran konselor sekolah membuat kurikulum pencegahan dan pelatihan keterampilan sosial mendukung guru. Nah, jadi di sini ada peran-perannya masing-masing Bapak Ibu ya. Tier yang kedua, kecemasan sosial, perilaku berulang, penurunan akademik signifikan, kolaborasi dengan guru, konselor sekolah atau orang tua. Peran konselor sekolah melakukan konseling kelompok kecil, koordinasi dengan guru dan orang tua. Yang ketiga, depresi, trauma, perilaku agresif, masalah kesehatan mental serius, yaitu kolaborasinya dengan konselor sekolah, kepala sekolah, orang tua, spesialis eksternal atau psikolog terapis. Peran konselor sekolah, konseling individual, asesmen khusus, dan rujukan ke layanan eksternal. Habis ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Selamat pendekar, kamu sudah berhasil menguasai jurus bangun kolaborasi. Oleh karena itu, kamu pantas untuk mendapatkan pusaka ke-6 ini. Tinggal 1 jurus terakhir yang perlu kamu kuasai. Ayo lanjutkan perjalanan terakhir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Oke, di sini saya atas nama Diana Dewi, mengajarnya di SMPN 7 1 Atap 1I. Saya berdiri di sini diberikan amanah untuk memaparkan materi jurus 7 menata situasi. Ya, di sini ada arkanya, bermain game, kemudian diskusi. Saya akan menyampaikan konsep dan aplikasinya. Konsepnya yaitu tentang adanya berpikir sistem atau system thinking, kemudian prinsip pengurangan resiko, dan konsep sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan.
Kemudian aplikasinya adalah tentang membuat analisis resiko. Oke, Bapak dan Ibu bisa bantu saya untuk menyampaikan ini, membaca bersama-sama. Selamat datang pendekar di hutan situasi. Pada pertemuan kali ini, kamu akan belajar jurus ke-7. Fokus dan konsentrasi dengan teguh, agar bisa mengalahkan siluman malaria yang akan membuat kamu berkeluh. Jika bisa menguasainya, jurus ini kamu akan membantumu menata situasi dengan penuh. Selamat menempuh, wajah sedikit ripuh. Kamu harus tetap semangat, atur. Oke. Ini permainannya, kita next aja. Nah, di sini ada prinsip pengurangan resiko. A, itu adalah ancaman. Yang berwarna merah, itu eksternal, berasal dari luar, tidak bisa dikendalikan. R yang orange itu adalah kerentanan, berasal dari internal atau dari dalam, kemudian bisa dikendalikan. Kurang wawasan, kesadaran, dan keterampilan. Titik lemah yang perlu perbaikan. Sedangkan K yang warna biru adalah kapasitas, yaitu kesadaran, kebijakan, fasilitas, dan praktik baik. Di sini, ancaman dikali dengan rentan dibagi dengan kapasitas sama dengan resiko. Apabila ancamannya tinggi, dikali dengan rentan yang tinggi, dibagi dengan kapasitas yang rendah, maka menghasilkan resiko yang tinggi. Dan sebaliknya, bila ancamannya rendah dikali dengan rentan yang rendah dibagi dengan kapasitas yang tinggi, maka resikonya adalah rendah. Aspek-aspek yang perlu ada yaitu aman, nyaman, dan menggembirakan. Bagi aspek aman yaitu adalah aman dari kekerasan. Berikutnya adalah aman dari bencana. Dan yang satunya adalah aman di ranah online. Yang kedua, nyaman. Nyaman relasi sosial, nyaman dari sarana dan prasarana, dan nyaman dalam nyaman lingkungan. Aspek yang menggembirakan yaitu gembira dalam belajar, gembira dalam bermain, dan gembira dalam minat dan bakat. Di sini ada tiga aspek yaitu tata kelola, edukasi, dan sarpras. Ada nyaman, dan menggembirakan. Yang bagian aman. Jika itu adalah tata kelola, maka bagiannya adalah menyusun SOP, tata tertib, dan membentuk tim. Nyamannya yaitu menyusun SOP, tata tertib, dan membentuk tim. Untuk menggembirakannya adalah menyusun SOP, tertib, dan role model. Di bagian berikutnya yaitu memberikan masukan yang membangun kontribusi. Kemudian nyamannya kontribusi aktif. Menggembirakannya adalah kontribusi aktif dan role model. Dan di bawahnya itu memberikan masukan yang membangun kontribusi aktif. Nyamannya adalah kontribusi aktif dan menggembirakannya adalah kontribusi aktif dan role model. Kemudian untuk medianya yaitu adalah publikasi. Kemudian nyamannya tidak melakukan eksploitasi berita dan menggembirakannya adalah perbanyak cerita gembira. Ini dari aspek tata kelola. Kemudian ada di bagian edukasinya. Edukasinya amannya adalah edukasi tentang nilai-nilai dari anti kekerasan. Nyamannya adalah penguatan nilai-nilai dari toleransi, dan menggembirakannya adalah edukasi melalui cerita positif.
Kemudian bawahnya yaitu menanamkan nilai anti kekerasan. Nyamannya adalah menanamkan nilai anti kekerasan dan menggembirakannya adalah menjadi teman sharing anak dan menjadi role model. Kemudian untuk amannya yaitu edukasi nilai-nilai anti kekerasan. Nyamannya penguatan nilai-nilai inklusivitas dan toleransi, serta menggembirakannya adalah meningkatkan pemahaman keagamaan. Untuk medianya yaitu publikasi dari nilai kekerasan. Nyamannya tidak melakukan eksploitasi berita dan menggembirakannya adalah edukasi melalui cerita positif. Kemudian di aspek sarpras, satuan pendidikannya itu nyamannya adalah menyediakan sarpras yang aman dari bencana dan kekerasan. Nyamannya menyediakan sarpras yang nyaman digunakan dan inklusif. Menggembirakannya adalah menyediakan arena bermain dan permainan bagi anak. Untuk aspek keluarganya yaitu memberikan kelengkapan belajar yang aman bagi anak. Kemudian nyamannya menyediakan kelengkapan belajar yang nyaman digunakan dalam inklusif, dan menggembirakannya adalah menyediakan kelengkapan belajar yang sesuai dengan tumbuh kembang anak. Masyarakatnya itu adalah memberikan bantuan penyediaan sarpras ya bagi anak. Kemudian nyamannya memberikan bantuan penyediaan sarpras yang nyaman dan digunakan secara inklusif. Menggembirakannya memberikan bantuan penyediaan sarpras. Untuk medianya memberikan bantuan tentang sarpras melalui media. Nyamannya memberikan bantuan sarpras secara inklusif, dan menggembirakannya adalah memberikan bantuan penyediaan sarpras melalui media. Kita next karena ini waktunya. Nah, ada 5R, 5 unsur berpikir sistem. Bapak Ibu bisa melihat di sini ada bohlam lampu, kemudian ada saklar, ada baterai, dan ada listrik. Ini yang disebut dengan sistem. Semuanya berhubung, punya peran masing-masing. Resource-nya yaitu sumber daya, bahan, kapasitas, kemampuan, atau daya. Rules-nya yaitu peran dan fungsi. Relations itu adalah hubungan antar peran, kerjasama, koordinasi, dan komunikasi. Untuk rules-nya yaitu adalah aturan, kebijakan, budaya, dan norma. Result adalah hasil atau dampak. Kita bisa lihat dari gambar ini dan Bapak Ibu, sistem itu semua terhubung. Ketika ada daya, memerlukan saklar untuk on off. Kemudian nanti kita masuk ke bagian role peran, nanti lampunya bisa menyala ketika baterainya penuh. Berarti jika tidak ada salah satu, maka sistem ini tidak akan berfungsi. Ya. Ini adalah contoh analisis dari 5R. Resultnya untuk saat ini adalah banyak tindakan bullying yang terjadi dan dinormalisasi. Resource-nya kurangnya pengetahuan tentang bullying dan banyak kesalahpahaman tentang bullying. Misalnya bullying dianggap sebagai candaan. Rules-nya yaitu tidak ada kebijakan sekolah yang sistematik. Oke? Mungkin ini saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Salah dan hilapnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir itu sebelumnya kita membaca bersama-sama ya Bapak Ibu. Selamat pendekar. Kamu sudah menguasai jurus resiko dan juga 5R. Pakailah jurus ini untuk diri sendiri dan juga untuk sekolahmu agar kapasitas bisa semakin meningkat. Mengajar jadi semakin semangat. Tepuk tangan dulu untuk kita Bapak Ibu. Yes.
Oke. Terima kasih kepada Ibu narasumber terakhir kita, yaitu jurus 7, kepada Ibu Diana yang sudah menyampaikannya. Waktunya sangat pas, tidak lebih tidak kurang. Terima kasih sekali ya kepada teman-teman yang sudah menyampaikan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan bersama